Kita tentunya kita mau muhasabah diri, kita masih hidup nggak sih gitu ya? Masih lah, saya masih hidup, saya masih berjalan di muka bumi ini. Maka sejauh mana hati kita hidup, maka sejauh itu pula kekuatan malu senantiasa menempel dalam akhlak perbuatan kita. Jadi ibu yang dirahmati Allah, apa itu malu? Maka ada beberapa pendapat, di antaranya mengatakan bahwasanya yang namanya malu adalah sebuah akhlak yang mendorong seseorang untuk meninggalkan segala keburukan. Segala keburukan tertekan dengan sebab dia memiliki rasa malu. Nah ini kalau kita sudah tidak punya rasa malu, hati-hati Bu ya, karena apa? Malu itu setara dengan iman. Makanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang cabang keimanan. Cabang keimanan itu ada 70 sampai 60 cabang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-imanu bid'un wa sittuna syu'bah. Iman itu ada 70 sampai 60 cabang ya. Yang paling tinggi keimanan seseorang itu adalah ucapan la ilaha illallah, dan ucapan iman yang paling rendah adalah ketika engkau menyingkirkan gangguan di jalan. Jadi jangan kita anggap ya Bu, perbuatan sekecil apapun kalau kita melakukannya karena Allah dan ingin menghilangkan madarat, itu termasuk di dalam hati kita itu ada keimanan. Menyingkirkan gangguan di jalan itu berat gak sih Bu? Pakai kaki bisalah, pakai kaki. Mungkin kita jongkok ya, mengambil sesuatu yang menghalangi di jalan. Nah, ini perkara sepele, tetapi di mata Allah Azza wa Jalla ini menunjukkan orang tersebut dia masih memiliki iman. Dan itu yang iman yang paling rendah, dan yang paling tinggi adalah mentauhidkan Allah, yaitu kalimat la ilaha illallah. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, adapun al-haya'u syu'batun minal iman, sedangkan malu itu sebagian daripada iman. Jadi malu itu bukan yang terakhir sendiri. Jadi kita jangan menganggap bahwa malu itu adalah suatu perkara yang remeh-temeh ya, tetapi ini menunjukkan akhlak yang mulia, di mana Allah Subhanahu wa taala menunjukkan bahwasanya seorang yang beriman pasti ia memiliki rasa malu yang tinggi. Makanya ibu-ibu yang dirahmati Allah, di sini kalimat iman dan malu disejajarkan, tidak bisa dipisahkan. Karena jika iman seseorang hilang, maka rasa malunya pun hilang. Makanya ibu-ibu yang dirahmati Allah, biarkan anak-anak kita atau siapapun ya yang dekat dengan kita, kalau dia memiliki rasa malu, ini menunjukkan dia itu beriman Bu. Jangan, sana kamu gak usah malu-malu, sudah sana nekat saja, nekat gitu ya, Masya Allah. Ini bukan menunjukkan keimanan, tetapi justru keimanan, rasa malu itu tadi menunjukkan orang tersebut beriman. Masya Allah. Kalau kita melihat bagaimana akhlak Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, akhlak beliau itu, rasa malu beliau itu seperti seorang gadis pingitan. Masya Allah. Gadis pingitan itu artinya apa Bu? Gadis pingitan kan gadis yang gak pernah keluar rumah nih. Begitu keluar rumah dia menundukkan ya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu melebihi daripada wanita pingitan. Sampai-sampai ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melihat sesuatu yang tidak hak dia, pada sesuatu yang dia kurang sukai, maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sampai menundukkan wajahnya seraya memerah pipinya. Masya Allah. Ini menunjukkan rasa malunya yang begitu besar. Masih adakah ya, Masya Allah, ini seorang nabi, seorang laki-laki. Di zaman sekarang banyak wanita-wanita sudah tidak memiliki rasa malu ya, Masya Allah. Kita berlindung kepada Allah Azza wa Jal ya. Wanita-wanita zaman sekarang sudah rasa malunya sedikit ya.
rasa malunya sedikit. Maka kita memohon kepada Allah agar keimanan diri kita itu tidak pernah lepas. Ya Allahumma inni as'aluka, meminta kepadamu ya Rabb, imanan la yartad, keimanan yang tidak pernah lepas. Masya Allah, keimanan yang terus ada pada diri kita. Maka Allah akan senantiasa membimbing kita. Di antara bentuk keimanan itu adalah adanya rasa malu, ya, rasa malu. Kemudian macam-macam malu. Malu terdiri dari dua macam. Yang pertama yaitu malu yang bersifat bawaan atau tabiat. Jadi sejak lahir dia memang sudah memiliki sifat malu, Masya Allah. Lalu ada yang kedua adalah malu yang diusahakan dari latihan yang keras, Masya Allah. Jadi ketika lahir dia aslinya orang yang pemberani begitu. Tetapi begitu ia mengerti bahwasanya al-haya'u syu'batul minal iman, lalu dia mengupayakan, aku ini orang yang beriman, maka aku harus memiliki sifat malu. Maka malu itu diupayakan. Yang tadinya delonyor-delonyor, tahu ya Bu, Masya Allah, nggak punya malu gitulah ya, ditekan ya. Yang namanya malu itu mulai dari ucapan, mulai dari perbuatan, dari tingkah laku dan sebagainya, ditekan, ditahan. Karena apa? Inilah ciri khas seorang yang mukmin, seorang yang beriman, dia harus memiliki sifat malu. Maka sifat malu yang diupayakan ini lebih berat Bu ketimbang daripada sifat malu yang sudah menjadi karakter dirinya atau tabiatnya. Malu yang kedua ini oleh Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam diabadikan sebagai cabang keimanan. Berarti iman yang diupayakan, malu yang diupayakan, diusahakan. Aku malu begitu ya. Tetapi jangan menjadikan malu itu dijadikan malu semuanya ya, karena ada malu yang dilarang. Contohnya ketika melihat kebatilan kita nggak mau ngomong mola isin gitu ya. Ketika menuntut ilmu, ayo ngaji mola isin gitu ya. Maka bukan malu yang demikian, tetapi malu ketika kita tidak taat kepada Allah, malu ketika melanggar syariat. Nah inilah yang lebih utama. Jadi malu yang kedua inilah malu yang diupayakan. Itulah yang oleh Allah dan Rasulnya diabadikan sebagai cabang daripada keimanan dan diperintahkan. Maka kita pun berusaha Bu. Namun terkadang ada juga sebagian orang yang selalu membiasakan dirinya dengan akhlak malu, sehingga lama-kelamaan ia menjadi seperti malu yang bersifat bawaan. Ya, karena apa? Karena terbiasa. Sifat malu yang ia upayakan yang terus-menerus hingga ia akhirnya menjadi sifat yang seolah-olah manusia menganggapnya, oh itu memang tabiat dia. Tabiat dia itu memang pemalu seperti itu. Karena apa? Ia mengupayakan, dan ini lebih dicintai oleh Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa Bu? Ada perjuangan. Ngeyelan ya Bu. Iya. Akhirnya nawar lah. Akhirnya jadi 45. Kembali lagi oleh Nabi Musa. Balik sana. Balik. Tawar. Jangan terlalu lama, jangan terlalu banyak. Terus hingga tawaran itu sampai kepada 5 kali sehari. Masya Allah. Apa kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika dia masih diperintahkan lagi oleh Nabi Musa, sana kembali ngenyang, 5 saja masih terlalu berat katanya. Ya, maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, aku sudah bolak-balik ya memohon keringanan kepada Tuhanku sampai aku merasa malu. Masya Allah. Inilah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam begitu malu menawar ya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Namun untuk kali ini aku rela dan menerima sholat, keputusan dari Allah. Sholat itu dilakukan sehari 5 kali. Masya Allah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, selain malu adalah sifat daripada
sifatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kita juga dianjurkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar umat Islam menghiasi dirinya dengan rasa malu. Berikut beberapa hadis yang berisi tentang anjuran kepada umatnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam agar kita memiliki sifat malu. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-haya'u kulluhu khairun. Malu itu seluruhnya baik, seluruhnya. Di dalam Sahihain yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, beliau juga bersabda, al-haya'u la ya'ti illa bi khairin. Rasa malu itu tidak akan mendatangkan kecuali kebaikan. Jadi nggak ada yang namanya rasa malu itu kamu malu nanti kamu jangan malu-malu nanti kamu kalah, jangan malu-malu nanti kamu nggak kebagian, jangan malu-malu gitu ya. Tetapi yang namanya malu akan mendatangkan kebaikan, pasti akan mendatangkan kebaikan. Kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, tidaklah kekejian itu ada pada sesuatu kecuali ia akan menodainya. Kekejian pasti akan menodai. Tetapi jika ada rasa malu, maka rasa malu itulah yang akan menghiasi. Sungguh sangat berbeda dua sifat yang sangat berlainan, malu dan tadi kekejian. Ya, maka ibu-ibu yang dirahmati Allah, dengan bimbingan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita memohon kepada Allah agar sifat malu itu senantiasa ada pada diri kita, serta malu itu harus diupayakan. Ya, jangan kita menjadi orang yang tidak memiliki rasa malu. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah riwayat beliau bersabda, al-haya'u minal iman wal imanu fil jannah wal bada'u minal khafa minal jafai wal jafa'u finnar. Rasa malu adalah bagian dari keimanan dan keimanan tempatnya di dalam surga. Insyaallah. Adapun ucapan cabul, ucapan yang kasar, ucapan yang buruk adalah akhlak yang buruk dan tempatnya di neraka. Sebaliknya, Masya Allah. Maka kita harus tahu bahwasanya ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah ucapan yang keluar dari diri kita, dari lisan kita, bahwasanya di samping kita ada dua malaikat raqibun atid yang mengawasi lagi mencatat. Ya, di pembahasan yang kemarin kita sudah bahas bagaimana memunculkan sifat warok. Ya, kalau kita meyakini bahwa setiap diri kita itu Allah telah mengiringkan dua malaikat, ya, yaitu malaikat kalau kita bilangnya atid dan raqib gitu ya. Padahal atidun raqibun atid adalah malaikat yang dekat lagi mencatat, mengawasi lagi mencatat. Ya, tentunya pencatat kebaikan dan pencatat keburukan. Bagaimana rasa malu para sahabat? Masya Allah, ya. Abu Bakar memiliki rasa malu yang amat sangat, ya. Ketika Abu Bakar saat itu beliau berkhutbah di depan orang-orang, ia mengatakan, wahai sekalian umat Islam, malulah kalian kepada Allah demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Ketika aku pergi ke tempat terbuka lalu aku buang hajat, Masya Allah, aku senantiasa bersembunyi di balik bajuku, lantaran aku malu kepada Allah. Ini Abu Bakar, Bu, ya. Dia ketika mau buang hajat di ruangan terbuka karena nggak ada pohon, nggak ada hutan, ya, beliau itu menutupi dengan bajunya, ya, karena dia takut dilihat Allah. Padahal banyak zaman sekarang ada pohon, ada kamar mandi, ada apa, ada yang buang sembarangan, ya, buang di bawah pohon, tidak punya rasa malu, ya, kemudian tidak memiliki keimanan. Di antaranya apa, Bu? Ada dua orang yang diazab di dalam
kubur, di antaranya apa? Dia buang air kecil tetapi tidak bersuci. Dia tidak menghadirkan rasa malu, tidak pula ada keimanan, sehingga mereka dengan seenaknya tadi buang tanpa penghalang, demikian juga tanpa malu-malu. Wal'iyadzubillah. Padahal Abu Bakar radhiyallahu an, beliau merasa malu tadi ketika buang saja dia menutupi dengan pakaiannya. Ya. Demikian juga Umar bin Khattab, dia adalah sosok pemalu yang pernah berkata, siapa yang sedikit rasa malunya dan waroknya pasti, siapa yang sedikit rasa malunya maka waroknya pasti sedikit, dan siapa yang sedikit waroknya berarti hatinya telah mati. Ya Allah, ya, pemiliknya masih hidup tetapi tidak memiliki rasa malu, maka seperti orang yang mati, Bu, nggak punya hati ibaratnya, ya. Wal'iyadzubillah. Kemudian malaikat pun malu kepada Utsman. Suatu ketika, kata Aisyah radhiyallahu anha, ayahnya sedang berada di rumahnya nih, Bu. Ayahnya Aisyah siapa? Aisyah itu suaminya, suaminya itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ayahnya itu datang ke rumahnya. Ketika ayahnya datang, berarti kan mertuanya, enggak? Iya. Itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam lagi tiduran, beliau tiduran saja. Apa kabar Abu Bakar? Salam, ngobrol-ngobrol, habis itu pulang, ya. Tapi posisi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam masih tiduran. Lalu datanglah sahabat yang kedua, sahabat Umar bin Khattab. Beliau masuk memberi salam, lalu posisi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam masih tiduran lagi, ya. Kemudian Aisyah melihat kok ayah masih tiduran, tadi ayahku, sekarang sahabat yang kedua. Lalu setelah berlalu, datanglah sahabat Utsman bin Affan. Ketika mengetuk pintu, lalu ditanya, siapa? Aku Utsman, katanya. Masya Allah, Rasul segera untuk bangkit dari tidurnya, merapikan bajunya dan membersihkan tempat duduknya. Sehingga Aisyah itu heran, kenapa tadi waktu ayahku datang, Abu Bakar nih, ya, kemudian Umar datang, ayahku santai-santai saja, tetapi ketika Utsman bin Affan itu datang, lalu beliau langsung duduk merapikan pakaian dan tempatnya. Maka Aisyah ketika bertanya, kenapa wahai Rasulullah, engkau ketika dua sahabatmu santai, ketika ini kau merapikan? Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, tidaklah pantas bagiku, Masya Allah, untuk malu kepada orang yang malaikat saja malu kepadanya. Masya Allah, malaikat itu malu kepada Utsman, ya, Utsman bin Affan. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Utsman adalah orang yang paling pemalu di antara umatku. Masya Allah. Sehingga menunjukkan bahwa orang yang memiliki sifat malu yang tinggi itu dia akan mendapatkan penghormatan, orang akan segan kepadanya, ya. Maka marilah kita tanamkan sifat malu dalam diri kita, karena ini menunjukkan bahwasanya kita orang yang beriman. Fatimah binti Muhammad, dia juga memiliki sifat malu. Dikisahkan dari Anas bin Malik bahwasanya suatu hari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyerahkan seorang hamba sahaya untuk Fatimah sebagai hadiah untuknya. Lalu ketika mengantarkan budak itu, Fatimah langsung merapikan kerudungnya, ya, kemudian sampai kakinya, jadi gamisnya itu ketika diangkat ke atas kakinya kelihatan, ketika kakinya ditutup gamisnya melorot, gitulah, ya. Lalu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, wahai putriku, gitu, ya, sebenarnya kamu tidak perlu berbuat demikian, karena yang ada di hadapanmu itu adalah ayahmu, ya. Maka ayahmu ini mahrammu, seperti itu. Kemudian ini adalah budakmu. Budak itu seseorang boleh terbuka sebagian auratnya kepada budaknya, karena budak itu sudah menjadi milik majikannya. Nah, ini menunjukkan putri Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam rasa malunya terhadap
ayahnya saja beliau malu. Masya Allah. Didikan siapa ini, Bu? Didikan ayahnya, yaitu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kebaikan orang tua, akhlak orang tua, didiklah kepada anak-anaknya, maka akan muncul akhlak yang sama tadi, ya. Demikian juga Fatimah. Ketika suatu ketika beliau meminta budak kepada ayahnya sebelum dikasih yang ini, ya. Karena apa? Fatimah itu lelah, capek dalam mengurus rumah tangga. Dia harus menggiling gandum, dia harus mengambil air, ya, memerah susu onta, kemudian bikin roti, sehingga dia mau meminta kepada ayahnya, ya, Bok, aku dikasih satu pelayan, satu budak gitu. Tapi ketika datang ke rumah ayahnya, maka beliau hanya mengatakan, ada apa kamu kesini Fatimah, gitu ya. Fatimah hanya mengatakan, enggak ya, aku cuma ingin mengucap salam saja. Masya Allah, malu untuk meminta. Di lain waktu begitu pula, aku tak ngomong gitu ya. Lalu datang lagi ke rumah Rasul. Begitu sampai ke rumah ayahnya, lalu ayahnya bilang, gimana Fatimah, ya, ada apa? Enggak ya, aku cuma mau mengucapkan salam. Masya Allah, ya. Akhirnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam datang ke rumah Aisyah, ke rumah Fatimah, lalu dia duduk di samping kepalanya Fatimah. Apa yang kau inginkan wahai Fatimah, ya? Lalu Fatimah mengatakan, gitulah ya. Aku sebenarnya ingin minta budak untuk meringankan pekerjaanku. Masya Allah. Ayahnya itu tidak langsung memberikan budak, Bu, ya. Ayahnya hanya memberikan apa? Pahala yang besar. Beliau hanya mengatakan, amalkan ini sebelum tidur. Membaca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 34 kali. 34 ya, Bu, sebelum tidur. Maka ini sama saja, ya, sama saja Allah akan memberikan kekuatanmu memiliki beberapa 10 budak. Masya Allah, tidak akan ada rasa capek, tetapi zikirnya bernilai ibadah di sisi Allah Azza wa Jalla. Inilah ayah yang mencintai anak sampai ke surga, ya kan ya, Bu? Kalau zaman sekarang kan tidak, ya. Ya, aku aku minta pembantu dong. Untuk siapa? Untuk bersih-bersih, tukang kebun, untuk anak. Masya Allah, ya. Nah, ini ayah yang baik justru akan apa? Memberikan pahala bagi anaknya nanti di akhirat, yaitu dengan berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang berikutnya adalah Aisyah radhiyallahu anha, rasa malunya yang menakjubkan untuk ditulis. Masya Allah. Ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, beliau berwasiat kepada Aisyah, Aisyah, aku nanti makamku dikuburkan di mana aku meninggal, ya, begitu. Lalu Rasul meninggal di rumah, maka di rumah itulah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dimakamkan. Lalu sahabatnya, yaitu ayahnya Aisyah, Abu Bakar, beliau juga mengatakan, jika aku meninggal, aku disandingkan dengan makam Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Maka disandingkan jejeran. Dan Aisyah berada di rumah itu, maka Aisyah di rumah itu pun dia membuka aurat, ya, karena di rumahnya sendiri dan di situ ada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, suaminya, dan yang satu adalah ayahnya. Ketika Umar mereka mengatakan, ya, beliau mengatakan kepada Aisyah agar izinkan ketika aku meninggal disandingkan di samping sahabatku Abu Bakar dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka makam itu berjejer 3. Sejak di rumah itu ada makam Umar, ya, sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, maka sejak saat itu Aisyah ketika di rumah dia menutup auratnya. Masya Allah, ya. Padahal kan nggak lihat, ya, Bu, sudah meninggal, tapi saking rasa malu, ya, yang begitu tinggi, ya, maka dia pun merasa bahwasanya Umar ini bukan mahram, ya, maka dia pun menutup aurat tadi. Insyaallah, ya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, Hasan Al-Basri menuturkan
Malu dan murah hati adalah dua ciri dari sekian banyak ciri kebaikan. Tidaklah keduanya itu berada di dalam diri seorang hamba, melainkan Allah pasti akan mengangkat derajat hamba tersebut dengan keduanya. Makanya kalau kita ingin derajat kita dinaikkan oleh Allah Azza wa Jalla, baik di dunia maupun di akhirat, hendaklah kita memiliki sifat malu dan murah hati. Murah hati itu apa ya, Bu? Ya, murah hati, Masya Allah, orangnya tuh legowo gitu ya, Bu, mudah memaafkan, tidak mudah marah ya, rendah hati begitu ya. Maka itu orang yang murah hati ya, entengan gitulah ya. Nah, ini ternyata orang-orang tersebut itu dimuliakan oleh Allah baik di dunia maupun di akhirat. Lagi-lagi ya, malu ini amalan hati, rendah hati itu juga amalan hati. Ini perlu diupayakan. Ingat, ketika kita mengupayakan, nilainya tinggi di sisi Allah Azza wa Jalla. Dengan kita akan disetarakan derajatnya di sisi Allah. Fudail bin Iyad, beliau mengatakan ada 5 perkara yang menjadi tanda kesengsaraan. Perhatikan, adakah 5 ini ada dalam diri kita? Kata Fudail bin Iyad, maka 5 perkara ini menjadi tanda kesengsaraan, yaitu kerasnya hati. Kerasnya hati. Orang yang hatinya keras, dia akan sulit menerima hidayah. Dia akan sulit menerima nasihat. Hati yang keras adalah hati yang keras itu seperti apa ya, Bu? Ya egois, ya sombong, ya ria, ya takabur, ya sum'ah, ya. Maka orang yang hatinya keras di sini hidupnya sengsara. Walaupun bergelimang harta, nikmat mewah dan sebagainya, tetapi ketika hatinya keras, tidak mau mendengar nasihat, tidak bisa memaafkan kesalahan orang lain, ya, selalu berburuk sangka kepada orang lain, maka hidupnya penuh dengan kesengsaraan. Kata Fudail bin Iyad yang berikutnya adalah orang yang bekunya air mata. Bekunya air mata itu artinya apa, Bu? Sulit menetes, ya. Rasa ibahnya itu kurang, ya. Tidak punya rasa takutnya, sedihnya ketika melihat sesuatu yang ada di bawah, maka kurang rasa ibahnya. Tidak punya rasa takut kepada Allah. Padahal ibu-ibu yang dirahmati Allah, satu di antara 7 naungan yang Allah berikan kepada hambanya pada hari kiamat, yang tidak Allah berikan kecuali kepada orang tersebut, ialah orang yang meneteskan air matanya di saat ia bersendiri, berkholwat kepada Allah. Karena apa yang diingat, Bu? Ingat dosa, ya. Ingat belum banyak bekal. Ingat apa yang sudah dilakukan diterima enggak. Ingat amal solehnya sudah banyak atau belum, ya. Maka air matanya menetes. Ingat apa yang sudah aku lakukan ini ikhlas enggak karena Allah Azza wa Jalla. Apakah masih mengharapkan pujian manusia, ya. Maka ini tanda kesengsaraan ketika air mata itu beku, tidak mudah tersentuh. Melihat saudaranya yang menderita, saudara sesama muslim bencana, ya, minimal hati kita tidak mendoakan ataupun kita tidak beristirja atas musibah orang lain, ya. Maka hati-hati, ini hatinya keras, bekunya air mata. Kemudian yang berikutnya adalah sedikitnya rasa malu, ya. Bukan nggak punya rasa malu, tapi rasa malunya tuh sedikit, ya. Bahkan malunya itu hanya dikeluarkan pada malu untuk menyampaikan kebenaran, malu untuk mencegah kemungkaran. Nah, ini kebalikan. Harusnya malu untuk menyampaikan kebenaran, ya. Harus tidak punya rasa malu, ya. Karena itu hak. Demikian juga untuk menolak kemungkaran, kita juga harus jangan punya rasa malu, karena itu adalah perkara yang batil. Tapi orang-orang yang sedikitnya rasa malu tadi sehingga tidak mampu untuk mencegah kebatilan. Padahal kita
diperintahkan ya Bu oleh Allah Rasul sallallahu alaihi wasallam, man ra'a minkum mungkaran, barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, falyughayyir bilisani, cegahlah dengan lisannya. Fa illam yastati' fabiyadih, kalau kau tidak sanggup maka cegahlah dengan tangannya. Fa illam yastati' fabiqalbi, kalau kau tidak sanggup dengan lisan, dengan tangan, maka cegahlah dengan hatimu. Maksudnya adalah ingkari. Aku nggak suka, ingkari. Karena itu merupakan sebagian daripada iman. Walaupun itu termasuk ad'aful iman, iman yang paling rendah. Ketika melihat kemungkaran, nggak bisa ngomong, nggak bisa nyegah, tapi hatinya mengingkari, maka itu sudah termasuk beriman. Tetapi tadi iman yang paling rendah sudah cukup lumayan lah ya, Masya Allah. Inilah kehidupan yang dikatakan oleh Fudail bin Iyad, 5 perkara ini yang menjadikan kesengsaraan. Lalu yang keempat adalah cinta dunia ya, cinta dunia yang menjadikan orientasi dunia lebih banyak daripada akhirat. Kemudian yang kelima adalah banyaknya berangan-angan. Karena orang yang banyak berangan-angan ya, dia akan lupa akan datangnya kematian. Padahal Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aktsiru dzikra hadzimil ladzat." Perbanyaklah oleh kalian mengingat pemutus daripada kenikmatan. Nikmat tuh inginnya kan panjang, yang diangan-angankan kan yang nikmat-nikmat. Kita diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, aktsiru, perbanyaklah oleh kalian dzikra hadzimil ladzat, mengingat pemutus kenikmatan, yaitu al-maut, kematian. Supaya apa? Supaya kita tidak berangan-angan panjang. Karena apa Bu? Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Tidak ada yang tahu ya di bumi mana kita akan meninggal, kita mati kapan ya. Karena malakul maut itu mengintai kita setiap saat loh ya Bu, setiap menit. Berapa kali Bu sehari? Ada yang mengatakan 70 kali malaikat maut mengintai kita. Apa jadinya ketika sedang mengintai kita lalu Allah mengatakan, iya sekarang dia ambil. Masya Allah ya. Maka kita diperintahkan tadi untuk tumbuhkan rasa malu, karena rasa malu itu sebagian daripada iman. Orang yang imannya sehat tadi ya, insya Allah hidupnya akan bahagia. Kemudian yang berikutnya adalah malu kepada malaikat. Malu adalah salah satu akhlak malaikat, Masya Allah. Karena itu di dalam Sahih Muslim ada sebuah hadis yang menjelaskan bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada Aisyah, tidakkah pantas bagiku untuk malu kepada laki-laki yang malaikat saja malu kepadanya, yaitu tadi siapa? Utsman bin Affan. Malaikat Jibril enggan masuk ke rumah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam lantaran malu kepada Aisyah. Karena itu ketika hendak menyampaikan wahyu, Jibril pun memanggil Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dengan suara yang pelan, yang lirih lagi lembut. Dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pun menjawabnya dengan suara pelan. Rasulullah bersabda kepada Aisyah, malaikat Jibril tadi akan masuk ke rumahmu jika kamu sudah menanggalkan pakaianmu. Ketika ia datang, aku mengira kamu sudah tidur, karena itu aku tidak ingin membangunkanmu. Ya, Masya Allah. Nah, ini menunjukkan bahwa malaikat Jibril itu mau memberikan wahyu saja, malu kepada Aisyah, di rumahnya sudah menanggalkan pakaian. Ya. Orang solih terdahulu mengatakan, jika seorang hamba berada pada pagi hari, malaikat dan setan itu bergegas rebutan. Masa ini Bu, jika ia mengingat Allah lalu dia bertakbir, memuji Allah dan bertahlil kepadanya, maka malaikat itu akan mengusir syaitan dan ia akan melindungi hamba tersebut. Makanya ibu-ibu yang dirahmati Allah, berada di waktu pagi, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, setiap kita di waktu pagi terikat dalam 3 ikatan.
buhul di sini, ya. Dan ikatan tersebut akan terlepas satu demi satu, sehingga berjalanlah manusia itu di pagi hari hingga hari-harinya dipenuhi dengan keberkahan, yaitu ketika bangun tidur ia berzikir kepada Allah. Mungkin dia mengucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Lalu dia mengucapkan subhanallah walhamdulillah Allahu akbar. Maka malaikat menjamin dia akan dilindungi, lalu setan akan menyingkir. Tadi ikatan tersebut yang sudah diikat oleh setan terlepas, maka setan kecewa. Lalu yang kedua, ketika hamba tersebut dia mengambil air wudhu, maka ikatan kedua lepas. Lalu ikatan ketiga akan lepas ketika hamba tersebut dia melaksanakan sholat. Maka subhanallah, malaikat senantiasa menjaga kita. Maka seharusnya kita malu kepada malaikat. Memang tidak nampak ya Bu, tidak kelihatan. Sebagaimana Allah, kita malu kepada Allah. Allah itu Hayyun Karim. Allah itu maha malu lagi lagi maha mulia. Tahu nggak Bu malunya Allah? Malunya Allah kepada kita itu apa? Ketika kita meminta kepada Allah dengan mengangkat tangan, Allah mengatakan, aku malu ketika hambaku sudah meminta kepadaku dengan menengadahkan tangan, kok aku biarkan tangan itu kosong, dia kembali dalam keadaan doanya tidak diijabah. Ini Allah malu Bu. Allah saja malu kepada kita, kok kita nggak punya malu ya Bu kepada Allah. Maka ini menunjukkan ibu-ibu yang dirahmati Allah, kalau kita berdoa kepada Allah Azza wa Jal, pasti doanya diijabah. Karena salah satu ciri daripada doa yang diijabah itu mengangkat tangan, kemudian dengan Asmaul Husna, kemudian dalam keadaan safar, orang yang safar, itu doanya diijabah. Maka kita harus husnudzon kepada Allah Azza wa Jal, bahwasanya doa-doa kita pasti diijabah. Karena Allah malu kalau kita begitu meminta ya Rob, kok doanya tidak diijabah. Tapi kita yang sering suudzon ya, aku wis ndonga, aku sudah berdoa kok doanya nggak diijabah. Padahal Allah sudah mengijabah, tetapi diberikan yang lainnya. Kita mintanya tuh terus, rizki terus. Padahal Allah telah berikan anaknya yang solih dan solihah, tubuhnya yang sehat, tetangganya yang tidak menguji, pembantunya yang baik, ya, suaminya yang sayang. Ini adalah doa yang kita minta A, tapi Allah kasih B. Ya Allah, aku minta A dong, Allah kasih C. Minta A ya Allah, Allah kasih D. Masya Allah. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita harus berhusnudzon kepada Allah, bahwasanya Allah saja malu. Dan ini malu kita kepada malaikat yang menjadikan tadi ya Bu, para orang soleh tadi, malaikat itu akan bergegas ya untuk mendatangi kita, untuk senantiasa mengingat kita, menjaga kita. Persahabatan dengan malaikat adalah persahabatan yang paling bermanfaat. Bersahabat dengan malaikat ya Bu, gimana nih caranya nih? Insya Allah ia akan selalu melindungi hamba tersebut, baik pada saat bahagia maupun dalam saat menderita, pada saat bangun maupun pada saat tidur. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, makanya siapa yang ketika tidur dia membiasakan dengan ritual sunnah, wudhu dahulu, setelah wudhu dia membaca doa, kemudian dia membaca dua terakhir surat Al-Baqarah, kemudian ditutup dengan Allahumma aslamtu nafsi ilaika wa wajjahtu wajhi ilaika. Maka percaya enggak Bu, malaikat itu mendoakan kita setiap helaan nafas yang keluar. Ini kalau kita sudah bersahabat dengan malaikat. Malaikat menjaga kita di saat kita bangun maupun di saat kita tidur. Bagaimana ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, barang siapa yang keluar rumah dia membaca Bismillahi tawakkaltu 'alallah,
Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, qad hudita wa kufita wa wukita wa tanaha anhu syayatin. Sungguh orang tersebut dia itu dicukupi, dilindungi, ya, dijaga oleh malaikat itu perginya hingga pulang, Bu. Serta setan akan menyingkir. Inilah ketika kita bersahabat dengan malaikat, yaitu rasa malu kita kepada malaikat. Yang dia itu malaikat, Bu, mendoakan kita di majelis ilmu, menjaga kita tadi di saat tidur, di saat kita keluar rumah, di saat kita bahagia, di saat kita sedih, ya. Semuanya kita akan dijaga tadi, dilindungi oleh malaikat. Termasuk di saat hidup dan di saat mati. Masya Allah. Demikian juga di saat mati itu gimana, Bu? Di antaranya adalah atas izin Allah, malaikat membimbing kita untuk mengucapkan kalimat tauhid. Yang kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man kana akhiruhu kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Siapa yang akhir hayatnya dia mengucapkan la ilaha illallah, dia pasti masuk surga. Masya Allah. Kita apal kalimat tahlil, apal di luar kepala. Tetapi siapa yang sanggup di saat setan pada saat sakaratul maut, di situ setan dan bala tentaranya itu lagi menggoda manusia. Tetapi Allah memerintahkan malaikat untuk dia sabit untuk mengucapkan kalimat tauhid. Ini ketika kita malu kepada malaikat. Termasuk kehidupan dalam kuburnya. Masya Allah. Dalam kuburnya kita ditemani, Bu, Masya Allah. Kita ditemani, diberikan hawa, ya, tempat kuburnya yang luas sejauh mata memandang. Padahal secara zahir cuma berapa, Bu? 2 kali 1, ya, Masya Allah. Tetapi di situ malaikat memberikan pencahayaan, tempatnya yang luas, aromanya yang harum, diberikan teman, ya. Inilah ketika kita bersahabat dengan malaikat. Malaikat juga akan menemani ketika dia kesepian. Dia akan mengajaknya berbicara ketika ia sendirian. Berbicaranya apa? Dalam hati, ya. Diberi kekuatan untuk dia berzikir dalam sendirian, diberikan rasa tenang, diberikan rasa bahagia. Dia tidak galau, ya. Enggak galau walaupun sendirian. Aku kok urip dewekan, aku kayak gini, enggak ada, ya. Inilah malaikat tadi mengajak berbicara ketika ia sendirian, memerangi musuhnya, membelanya, membantunya, menjanjikan dan membahagiakannya dengan kebaikan, serta mendorongnya dalam mengakui kebenaran. Masya Allah, ya. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah, bagaimana kita mendatangkan rasa malu kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena seorang hamba harus merasa lebih malu kepada Allah sang pemilik kerajaan dan rajanya, para raja, ya, daripada kepada sesamanya, insyaallah. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah, jangan pernah kita merasa aman tatkala kita berbuat dosa, ya, karena ada malaikat yang mengawasi, raqibun atid, ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Apa faidah daripada sikap malu? Malu adalah kunci semua kebaikan. Al-haya'u kulluhu khair. Malu itu semuanya baik. Semuanya baik. Malu untuk melihat, maka ia menundukkan. Malu untuk berkata-kata, maka dia diam. Malu untuk berbuat maksiat, maka tangannya pun diam. Malu untuk melakukan sesuatu, maka langkahnya pun ditahan. Inilah malu adalah kunci dari semua kebaikan. Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengungkapkan bahwa malu adalah salah satu akhlak yang utama, berkedudukan paling agung, luhur dan paling banyak mendatangkan manfaat. Malu merupakan ciri khas manusia, karena kita tidak jika kita tidak memiliki rasa malu, artinya kita tidak memiliki ciri khas manusia yang membedakan antara manusia dan hewan. Hewan kan gak punya rasa malu, ya, Bu. Gak ada loh hewan yang pakai baju. Sekarang saja ada kucing dipakein baju. Tersiksa loh dia, ya.
ya. Mungkin sebagai rasa senang lucu-lucuan saja ya. Dia itu nggak bisa ngomong, aku risih sebenarnya gitu Bu ya. Nggak tahu ding, saya juga nggak dengar. Iyalah ya. Tapi hewan itu nggak punya rasa malu walaupun mereka nggak punya baju Bu, nggak pakai baju ya. Mereka mau di tengah jalan, syahwatnya lagi naik ya sudah saja ya, greng gitu ya. Insya Allah. Ini yang membedakan manusia dengan hewan adalah rasa malu. Ya, maka kita harus memiliki rasa malu. Rasa malu yang ada pada diri seseorang membuatnya menunaikan kewajibannya, memenuhi hak orang lain, menyambung silaturahmi, dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Ini yang menjadikan rasa malu. Bagaimana kalau dia nggak punya rasa malu? Dia tidak akan menunaikan kewajiban. Oh iya ya, aku malu kepada Allah. Allah sudah memberikan kita banyak nikmat, tapi justru kita lempar nikmat itu dengan maksiat. Apa kita nggak malu? Allah memberikan kita begitu banyak nikmat loh Bu. Allah sendiri yang mengatakan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kau mau menghitung nikmat Allah? Nggak bakalan sanggup. Nikmat yang ada pada dirimu saja kita nggak akan sanggup. Jantung kita, aliran darah, otak, saraf, nafas, kedip, masya Allah. Las, umat mikir masak baik sih masak ya kan ya Bu. Kita mikir saja nggak sanggup Bu. Belum lagi dengan alam-alam semesta. Tapi kita diberi untuk menghitung nikmat kita nggak sanggup. Tapi tiap hari kita lempar nikmat Allah dengan maksiat. Mata kita, masya Allah Bu. Mata kita lelah untuk apa? Jangan pernah kita menganggap sepele ya ibu-ibu yang dirahmati Allah. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'. Tidak akan bergeser kaki kita nanti pada hari kiamat sampai kita ditanya tentang 4 hal. Tentang umur kita habiskan untuk apa? Masa muda kita dihabiskan untuk apa? Waktunya untuk apa? Ya. Kemudian ilmunya yang sudah didapat, mana yang sudah diamalkan? Hartanya dari mana dan kemana? Semuanya itu akan ditanya. Maka kita persiapkan. Di antaranya akhlak rasa malu kita, salah satunya adalah meringankan ketika kita nanti ditanya di yaumul qiyamah. Ya, insyaallah. Kemudian malu adalah etika yang disukai oleh Allah. Innallaha azza wa jalla hayyun wasittirun yuhibbul haya'u wasitrah. Sesungguhnya Allah itu pemalu dan selalu tertutup, dan ia menyukai sifat malu dan ketertutupan. Masya Allah. Abdurrahman bin Bakar meriwayatkan, Rasulullah bersabda, sesungguhnya ada 2 perangai dalam dirimu yang disukai oleh Allah. Apa itu ya Rasulullah? Apa saja 2 perangai tersebut? Maka beliau menjawab, murah hati dan sifat malu. Ya. Kemudian malu adalah sebagai sifat Allah tadi, bahwasanya Allah itu malu ketika hamba meminta, kok malu itu doanya tidak diijabah. Kemudian sifat malu adalah sifatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ibu-ibu yang dirahmati Allah, inilah sikap malu daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana melatih diri kita untuk sifat malu itu dilatih? Di antaranya yang pertama adalah menahan diri dari hal-hal yang harus mengorbankan rasa malu, baik perbuatan maupun ucapan. Menahan diri ya dari hal-hal yang harus kita mengorbankan malu ya. Enggak punya rasa malu, harus menahan diri ya, baik dari perbuatan maupun dari perkataan. Seperti ucapan yang kotor, tahan ya, karena setiap ucapan itu tadi la yalfidhu biqaulin, tidak akan dibiarkan, tidak tercatat ucapan yang keluar dari lisan kita. Seperti ucapan kotor, tujuannya adalah membuat setan marah dan benci karenanya. Ya, dialah yang membuat indah perbuatan buruk. Maka jika kita berhasil menahan diri, maka setan itu putus asa, ya. Kemudian bagaimana cara melatih manusia dari rasa malu tadi? Ya, yang kedua adalah tekun dalam menelaah keutamaan daripada malu.
selalu mengulangi keutamaan malu, ya. Malu itu akan memuliakan, malu itu dicintai Allah, dicintai malaikat, malu itu sifatnya Rasul, malu itu sifat yang paling tinggi, ya, Masya Allah. Maka kalau aku merasa beriman, aku harus memiliki rasa malu, tekun menelaahnya. Lalu yang ketiga, memperkukuh keimanan dan akidah dalam hati, karena rasa malu adalah buah keimanan dan bukti kita mengenal Allah. Masya Allah, mengenal Allah, bukti kita punya iman dan kita mengenal Allah. Karena Allah saja Hayyun Karim, ya, Allah saja malu, kok kita nggak punya rasa malu. Seperti Allah itu pemaaf, Bu. Masa sih kita nggak bisa memaafkan kesalahan orang lain, ya? Demikian juga beribadah dengan merenungi Asmaul Husna yang menuntut adanya sikap muraqabah dan ihsan, seperti Asy-Syahid yang maha menyaksikan. Kalau kita merenungi Asmaul Husna, maka malu kita itu dominan, Bu. Apa Asmaul Husna di antara? Di antaranya tadi, Allah itu syahid, Allah itu maha menyaksikan. Allah juga maha mengawasi, muraqabah, raqib. Maka kita pun kalau merasa diawasi, kemana saja gerak-gerik kita, siang malam, rame-rame, sendirian, di kamar, ya, yang terkunci sekalipun, kalau kita merasa diawasi oleh Allah, maka rasa malu kita itu akan muncul. Kemudian Allah Al-Alim yang maha mengetahui, bahkan Allah mengetahui, alimun bidzatis sudur, Allah mengetahui apa yang ada di dalam hati, ya. Jadi kita akan malu untuk bersuudzon, bersuudzon. Kita inginnya husnudzon, karena itu amalan hati. Kita malu untuk sombong, karena Allah mengetahui apa yang ada di dalam hati. Demikian juga Allah itu Al-Basir, As-Sami', ya, yang maha melihat, maha mendengar. Bisikan teman gak dengar, Allah maha mendengar, ya. Allah Basir, maha melihat dalam kegelapan malam yang gelap gulita, di batu hitam, semut hitam bergerak, Allah saja tahu, ya. Lalu bagaimana dengan kita? Demikian juga Allah itu Al-Muhit, maha meliputi, Allah itu Al-Hafidh, maha menjaga. Maka kalau kita mengenal Allah, merenungi Asmaul Husna, maka Hatim Al-Asam berkata, berjanjilah kepada dirimu untuk 3 perkara, yaitu jika kamu melakukan sesuatu, ingatlah Allah melihatmu. Apabila kamu berbicara, ingatlah Allah mendengar ucapanmu. Dan apabila kamu diam nih, Bu, ingat bahwa Allah mengetahui semua kondisimu. Kita diam, Bu, hatinya nih lagi suudzon, lagi ngomongin siapa, lagi memuji siapa, ini Allah tahu, ya. Maka tadi latih diri kita, ya, untuk senantiasa memiliki rasa malu. Tekun dalam beribadah kepada Allah, membiasakan untuk jujur, kemudian bergaullah dengan orang-orang solih yang senantiasa mengingatkan kita untuk senantiasa malu. Dan ingat doa, ya, Bu, saya senantiasa mengingatkan kepada kita semuanya untuk senantiasa berdoa kepada Allah agar kita meminta, Allahumma inni as'aluka imanan la yartad. Ya Allah, aku meminta kepadamu agar imanku jangan lepas. Rasa malu itu jangan sampai aku lepas, nggak punya rasa malu. Imanan la yartad wa na'iman la yanfad, dan iman yang tidak, nikmat yang nggak pernah habis. Wa murafaqata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Aku meminta, ya Allah, agar aku bisa mendampingi Rasul sallallahu alaihi wasallam fi a'la jannatil khuld, di dalam surga yang penuh dengan kekekalan, keabadian. Masya Allah. Minta kepada Allah doa, mudah-mudahan kita dikaruniai oleh Allah akhlak yang mulia. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang mau bertanya kepada Ustazah, kami persilakan.
Alhamdulillah. Alhamdulillah sudah paham. Masya Allah. Alhamdulillah sepertinya tidak ada Ustazah. Iya, alhamdulillah. Demikianlah kajian pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kita semua dapat mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari dan mudah-mudahan menjadi amal jariah Ustazah. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita tutup bersama-sama dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya yang bertugas pada pagi hari ini, mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.